Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang administrasi kebijakan kesehatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan administrasi kesehatan, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih itu administrasi. Nah, administrasi itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, yakni dari kata administrati. Nah, artinya itu merupakan segala kegiatan yang mencakup kegiatan tulis-menulis, ketik-mengetik, dan bahkan juga surat-menyurat. Adapun pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu administrasi dalam arti sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha, contohnya mencatat, menulis, dan surat menyurat. Kemudian yang kedua yaitu administrasi dalam arti luas, yaitu kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok administrasi. Unsur-unsur pokok administrasi meliputi A. Masukan atau input. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pekerjaan administrasi meliputi sumber, teknologi, dan kemampuan. Adapun B yaitu proses. Proses adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian C yaitu keluaran atau biasa disebut dengan output, merupakan hasil dari suatu pekerjaan administrasi di mana administrasi mengelola data-data yang dikeluarkan oleh kebijakan tersebut. Kemudian D yaitu sasaran atau target group, merupakan tujuan dari program atau kebijakan tersebut atau dengan siapa program atau kebijakan itu dituju. Kemudian bagian E, itulah impact atau dampak. Yang dimaksud di sini adalah akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian apalagi yaitu bagian F, administrasi sebagai sistem. Semua aturan yang telah diatur sebelumnya untuk menjalankan tugas-tugas maupun fungsi itu semuanya sudah diatur secara sistematis. Kemudian untuk pembahasan berikutnya ini ada tentang konsep kebijakan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk nih ke konsepnya, kalian semua tahu tidak apa sih itu kesehatan? Nah, kesehatan itu merupakan kondisi atau keadaan sejahtera nih, baik dalam keadaan mental maupun fisik, serta sosial yang tidak terbebas atau tidak terbatas dari segala macam penyakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi kebijakan kesehatan, di mana memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu kebijakan kesehatan. Di sini membahas tentang penggarisan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta pengelolaan program-program kesehatan. Yang kedua yaitu hukum kesehatan, yaitu membahas tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan. Adapun yang ketiga yaitu ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan membahas tentang konsep pembiayaan kesehatan, asuransi kesehatan, analisis kesehatan, dan sebagainya. Adapun yang keempat yaitu manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan membahas tentang perencanaan, pembiayaan kesehatan, dan kinerja kesehatan. Kemudian yang kelima, administrasi rumah sakit. Di situ membahas tentang rumah sakit dan manajemen dari rumah sakit tersebut. Misalnya keluar masuknya pasien, pendataan pasien, dan penomoran pada pasien. Kemudian manfaat dari penerapan administrasi kesehatan masyarakat. Nah, pertama itu manfaatnya dapat dikelola secara efisien, kemudian dapat dipenuhi secara tepat dan sesuai, dan juga dapat diselenggarakan upaya-upaya kesehatan sebaik-baiknya. Itulah tadi materi yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang dapat kami jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan, sepertinya tidak mungkin karena perempuan selalu benar. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tahu tentang administrasi apa? Selanjutnya kita akan membahas tentang Unsur-unsur pokok administrasi. Kenapa nata colok?
C yaitu keluaran atau output, di mana-mana. Kemudian dapat dipenuhi kebutuhan secara secara tepat dan sesuai. Hai semua, selamat datang. Ya Allah, penjual bakso. Ini ada yang ambil dari sini. Jangan. Izin terasa. Yang ketiga adalah aku lupa ini, ekonomi kesehatan. Itu indahnya pakai napas. Kemudian dapat di Video kali ini kelompokkan, ya Allah anjing sing. Kemudian C yaitu jangan kedidakan ke sana.